komunikasi apa aja? Ada 4 tahapan komunikasi. Yang pertama, praorientasi. Ada nggak? Pernah nggak dapat? Kelas lain dapat, pasti kalian juga dapat. Yang pertama praorientasi, yang kedua tahap interaksi, yang ketiga tahap kerja, yang keempat terminasi. Jadi mau melakukan tindakan apapun, kita harus siap dengan itu. Apa itu praorientasi? Pra artinya apa pra? Pra dengar nggak? Pra itu sebelum. Sebelum melakukan orientasi. Sebelum orientasi. Itu kita lakukan sebelum bertemu dengan pasien. Apa yang kita lakukan sebelum bertemu dengan pasien? Komunikasi. Kan sebelum Orientasi ketemu. apa? Yang dimaksud dengan orientasi di sini apa? Jadi gini, menurut kalian ketika kita mau melakukan tindakan, kita ke pasien bawa alat apa enggak? Bawa. Kenapa? Karena kamu mau ngeliat. melakukan tindakan. Iya. Itu udah bawa alat. Kalian tahu dari mana alat yang Kita harus ngecek dulu. Enggak, kita belum tahu tindakannya. Ya. Jadi gini, itulah pentingnya kita belajar tentang tahap praorientasi. Praorientasi itu berarti kita belum ketemu pasien. Orientasi kan kalian tahu kan? Orientasi artinya apa sih? Kalau mos masa orientasi sekolah, perkenalan gitu ya, perkenalan. Kita tuh mau ngapain ke pasien? Pasien mana yang kita mau lakukan tindakan? Itu tahu dari mana? Kita orientasi. Misalnya kalian nanti masuk dinas pagi jam 7. Kita kan akan operan dengan yang dinas malam dong. Dinas malam pulang, dinas pagi datang, ya kan? Betul nggak? Iya. Kita tahu dari mana pasien di kamar itu, namanya itu, diagnosanya itu, tindakannya itu, tahu dari mana? Dari mana? Yang paling pertama kita tahu dari operan. Oh iya, operan sih. Malam, ya. Jadi tahapannya kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat skemanya ya, kalau misalnya dinas di rumah sakit, kita tuh harus operan dulu dengan teman. Ya. Operannya itu nanti buku deh. Satu pasien itu yang pernah saya jelaskan, satu pasien itu punya satu status namanya. Bukan status story ya. Status itu isinya rekam medis pasien. Sekarang ada yang online, ada yang masih berbentuk satu buku besar gitu. Pernah dirawat di rumah sakit kalian? Pernah. Atau pernah lihat orang sakit dirawat terus dokter visit, perawat itu bawa-bawa buku besar? Iya. Gitu. Itu namanya status atau rekam medis pasien. Satu pasien punya satu, tidak boleh digabung dengan pasien yang lain. Termasuk ibu melahirkan dengan anaknya itu, dengan bayinya, itu udah orang yang berbeda, jadi harus beda status. Rekam medis itu isinya tentang identitas, hasil pemeriksaan, pokoknya dari masuk dia rumah sakit sampai dia mau pulang itu semuanya ada di dalam status. Jadi tidak boleh tertukar, gitu ya. Nah, nanti kita operan dengan perawat malam. Kita misalnya anggaplah ini kita dinas pagi ya. Kita operan dengan yang dinas malam itu nanti melalui lisan dan tulisan. Kumpul dulu nih. Beda-beda rumah sakit, beda-beda cara operannya ya. Ada yang kumpul dulu, briefing, doa segala macam termasuk operan di situ. Ada yang langsung keliling, udah kumpul semua yang masuk pagi, kumpul semua yang masuk malam, keliling langsung ke ruangan. Kamu waktu dirawat waktu itu ada yang keliling nggak? Ada. Ya, itu namanya operan. Tuh. Nah, misalnya kita ambil yang kita kumpul dulu. Semua nanti dikumpulin sama PJ-nya atau misalnya kepala ruangan. Berapa?